yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Gimana aku bisa terbang kalau sayapnya aja udah dipatahin duluan? Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Pada akhirnya kami semua berkawan dengan sebentar. Kalau ibu belum bisa terbang, nanti aku yang bawa ibu buat terbang. Yakin kamu kasih? Ya, yakin bu. Maksudnya gimana ya? Nggak gimana-gimana sih. Tapi kalau kamu sudah nggak yakin, ya itu artinya ketinggian mimpinya. Nih, kalau mau ganti atau mau diulang, boleh kok. Miss masih punya banyak kertas di sana. Silahkan. Oh iya, Ibu mau kasih tahu kalian. Kalau kalian punya cita-cita, silahkan. Mau setinggi apapun itu terserah kalian. Kalian yang tahu background kalian dan yang kenal diri kalian sendiri. Kalau sudah yakin sih tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak yakin, ya itu artinya mimpinya ketinggian. Iya toh? Ternyata sampai hari ini, kedewasaan itu bukan dilihat dari umur. Ini bukan tentang semakin tua harus semakin dihormati, tapi tentang bagaimana setidaknya kita bisa menghargai keberadaan orang lain. Kasih. Lu nggak apa-apa kan? Enggak. Enggak apa-apa, Nat. Astaga. Enggak apa-apa, aman. Kenapa sih gara-gara bulu aras? Bulu aras, astaga. Masa gara-gara bulu aras gue nangis sih? Nggak mungkin lah, gila, astaga. Enggak Tapi apa-apa. jangan baperan lah, gitu aja sampai nangis.
Yang diomongin si Bularas juga bener kok. Kalau punya cita-cita itu juga ya jangan tinggi-tinggi amat, yang wajar-wajar aja gitu. Ya, kasih Nat sarannya. Mungkin pada akhirnya dunia dan seisinya akan bertolak belakang dengan kemauan kita. Tapi anak kayak aku masih pantas kan punya mimpi. Kenapa ya? Orang-orang tuh suka lupa kalau aku ini juga manusia biasa. Gak selamanya aku terus baik-baik aja. Dengan suara yang menolakku, di mana aku saja belum sempat berdiri di kakiku sendiri. Keren banget kan ya? Jadi itu sih reason gue kenapa pengen banget jadi teacher. Tapi yang jelas gue tuh gak mau banget dipanggil ibu. Kayak itu zaman dulu banget kan. Gue tuh pengennya dipanggil Miss Nadia. Yuhu, gimana? Keren gak sih? Keren kan? Kasih jawab. Mana orangnya kok udah ih, serem sih. Ih, mana? Kasih, tunggu. Kenapa, Gal? Harusnya gue nanya sama lo. Lo kenapa sih? Hah? Gua gak kenapa-kenapa. Apaan sih? Lo yakin dengan jawaban lo? Maksud lu? Gini. Maksud gue itu, gue cuma bilang sama lo kalau lo cuma manusia biasa. Lo punya perasaan. Jadi, lo berhak kok buat nangis. Lo juga berhak buat punya mimpi sih. Dan lo juga berhak kok buat ngerasa gak baik-baik aja. It's okay sih. Enggak. Bentar. Lu bisa baca pikiran orang ya? Kalau gue bisa baca pikiran orang, mungkin ilmu apel gue atau 100 semua lah, tanpa terkecuali. Iya juga ya. Udah. Lo jangan ngalihin topik deh. Gue serius sama lo. Kenapa sih lo susah banget speak up ke orang? Ya walaupun Bularas guru kita juga, tapi menurut gue ya gak seharusnya dilakukan ini ke lo. Karena buat apa, Gal? Tangan gue ada berapa? 2 lah. Justru itu. Kita cuma punya 2 tangan. Gak cukup untuk tutup mulut semua orang. Makanya tangannya dipakai buat tutup telinga. Gak semua orang suka sama kita, Gal. Dan gak semuanya tentang kita. Kasih. Lu yang bener aja lo. Bener lo pipis 2 liter atau gimana? Bisa ya, isi bensin. Abis nangis ya? Enggak, apaan sih? Enggak habis nangis. Tadi tuh gua tadi tuh gua tuh ngantuk makanya gua cuci muka. Gua tahu lu tuh abis nangis. Enggak, Nadia. Pasti. Enggak. Gua tahu nih. Gara-gara Bularas kan tadi omongan dia. Masih gara-gara Bularas sih. Itu doang. Enggak Iya lah. sih. Hal kayak gitu tuh nggak perlu dimasukin hati sih nggak. Lu tapi beneran kayak abis nangis loh. Enggak Nadia nih. Diam. Abis nangis. Enggak. Iya. Enggak. Ini pokoknya nih ya. Omongan Bularas tuh nggak usah dimasukin hati. Lu juga jangan baperan jadi orang. Oke? Iya, Nadia. Gini deh. Secara kan kita ini udah dewasa ya, udah bukan anak-anak lagi. Jadi kayak nggak semua hal itu, apalagi perkara kecil kayak tadi. Kayak tadi tuh lu tangisin gitu doang. Nggak banget. Tapi Nat, mau anak kecil atau orang dewasa itu kan kita punya porsi kuatnya masing-masing. Dan lu nggak bisa menyamaratakan akan hal itu. Ya benar juga sih, cuma ya itulah kalau jadi susah gini pembahasannya. Kayak kita yang penting hidup itu harus enjoy, harus happy. Kita kerjaan gitu sih. Kenapa dunia dan seisinya jahat banget ya? Tersenyum lebar dan terlihat baik-baik saja mungkin udah jadi peraturan pertama untuk singgah di bumi ini.
Padahal sebenarnya pundak kita udah rapuh. Tapi dipaksa mati-matian untuk terus tumbuh. Saya ngerti itu di sini. Tapi gila. Sabar. Iya, ini lagi jalan. Tahu tuh orang nasi goreng apa gitu ya? Tapi tau nggak? Nasi goreng di kantin harganya mahal banget sumpah. Sampai tipis dompet gua. Gue juga beli segera jadi habis gitu sekarang. Kayak ada barang gua ketinggalan di kelas. Gua ke kelas dulu ya. Udah gitu deh. Gua sekarang pulang aja soalnya. Duluan ya. Hati-hati ya. Oke. Astaga, ini anak kenapa lagi kesini? Emangnya ada yang larang ya? Ada. Siapa? Gua. Oh, ya udah. Gua balik aja kalau Astaga, bercanda gal. Ya lagian lu. Ya kan namanya juga bercanda. Itu apa sih? Ini. Tebak apa coba? Ya buku lah pasti. Iya, ini buku diari gua. Dan saksi bisu gua ketika gua lagi nggak baik-baik aja. Kenapa nggak cerita sama orang aja sih? Ketimbang lu cerita sama buku. Buat apa? Malah jadi adu nasib. Gak bakal ketemu sama obatnya. Lu nggak perlu jauh nyari obatnya. Karena sebenarnya obat lu itu ya diri lu sendiri sih. Sayap lu sendiri. Yang dimana sayap itu nggak selalu melulu tentang terbang, tapi bisa juga tentang patah. Dan gua rasa kita emang harus patah dulu, baru bisa ngerasain apa yang namanya tumbuh. Ya, Makasih gal. ya sama-sama. Yuk pulang. Ya ampun, kamu ngagetin ibu aja. Kamu udah pulang, Dok? Udah. Oh, cepet sekolahnya hari ini. Iya, karena ngantuk. Oh gitu. Ini nih, lapar. Lapar. Oke, ini udah selesai masak kok. Kita makan ya. Oke. Ibu masak apa? Wah, ibu masak masakan kesukaan Kasih ini. Ada ati di semur. Oh iya, Ada sayur kesukaan Kasih. Wortel. Iya, sayur sehat nah. Iya. Iya. Kita makan ya. Gimana sekolahmu hari ini, Dok? Aman-aman aja kamu. Aman. Emang sejak kapan sekolahmu udah aman? Aduh. Maksudnya tuh lancar-lancar aja. Oh, puji Tuhan lah kalau gitu, Dok. Ibu kirain ada apa gitu. Ada apa emangnya? Ya nggak tahu. Gimana, enak nggak masakan itu? Enak. Enak banget. Saking juga enak. Itu kan masakan kesukaanmu ya? Udah dihabisin maamnya. Udah selesai makannya? Udah. Ya, sini beresin. Kamu ke kamar ya? Oke. Ya. Ya.
dikunci belum pintu ini tadi ya? Kok becek? Walah. Duh, bocah. Duh, basah nggak ini? Sudah enggak. Apa iki? Hari ini aku capek. Tapi ini cuma tentang hari, bukan kehidupan yang buruk. Semua yang melelahkan itu seketika hilang saat aku pulang ke rumah. Karena di dalamnya selalu ada wanita yang aku percaya dia mau membantuku merakit sayapku. Sih? Iki apa sih? Oh, cie udah lihat. Ini cita kasih. Apa? Cita-citamu? Ibu ndak suka sih. Kamu cari cita-cita yang lain. Ibu ndak suka kamu punya cita-cita seperti ini. Emangnya kenapa, Bu? Enggak. Ibu nggak suka sih. Kamu mau jadi aktris? Kayak cita-cita ibu dulu. Untuk apa? Bu. Enggak. Ibu nggak suka sih. Ibu nggak suka sih. Ibu nggak suka. Kamu cari cita-cita yang lain. Nggak usah tinggi-tinggi loh. Anak wedok itu ujung-ujungnya di dapur. Jangan karena cita-cita kamu jadi beban buat banyak orang. Kamu nggak usah repot-repot mau nerusin cita-cita ibu. Ibu aja dulu sudah gagal. Gagal dalam cita-cita iya. Gagal dalam keluarga juga iya. Ingat sih, kamu nggak usah repot-repot nerusin cita-cita ibu. Biarlah cita-cita itu hanya sekedar impian dan nggak akan pernah menjadi kenyataan. Katanya keluarga adalah rumah. Iya, itu benar. Tapi ternyata rumah yang dimaksud adalah tempat kita menemukan rasa sakit hati terdalam. Ingat ya, suratnya jangan lupa dikasih ke ayah kalian. Orang tua kalian masih pada lengkap kan? Nah, masa ngungkapin kasih sayang ke ayah kalian saja tidak bisa? Ingat, jangan lupa di amplop yang ibu kasih tadi, kalian harus tuliskan nama kalian ke ayah kalian. Terserah kalian manggil ayah kalian ya sakar muai. Paham? Kamu ini malah
Tidak usah sekolah kalau hanya jadi beban saja. Tidur-tiduran saja. Maaf ya Bu, saya ketiduran. Maaf juga kalau udah jadi beban. Kasih. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa Nat. Beneran? Iya Nadia. Doang lu tadi. Pikir itu nulis sendiri dulu. Iya nggak apa-apa Nadia udah kerja. Bener ya? Iya Nadia. Beneran? Iya Nadia udah nggak apa-apa. Kalau gitu kan ya gue jadi gimana? Kan kecoret jadi. Disuruh diam angel tenan koy. Malah ngobrol-ngobrol aja. Maaf ya Bu. Iya, kami minta maaf ya Bu. Maaf. Anak zaman sekarang ya, disuruh introspeksi diri aja tidak bisa. Maaf aja. Susah benar dibilangin. Lah. Pergi. Aduh, alamat mampus ini sama gue. Lu sih, Mas Angel. Gimana tuh coba? Bisik. Tapi serius deh, dari kemarin Bularas kayak gitu mulu loh, gak berubah-berubah. Tapi baru nggak sendiri sih tadi. Gua aja tadi kenapa gua lempar? Itu nggak kena kita. Kalau kena, rapi dah urusannya. Woi, apa lo bawa gue gila lo, ngomong amat dari gua di bapak gua berterasa lo. Kan? Rapi dari sini kalau udah kerana kebapaan. Iya weh, tadi untung bola tanya gak aneh boy. Kaget kuping gua. Iya sih. Apa tadi tuh, yang mana? Udah, jangan berisik lagi. Nanti Bularas udah marah sama kita. Oh iya, gue coba ke kantor dulu deh. Mau ngomong sama Bularas baik-baik. Ya, selain minta maaf. Nah, gitu dong, Gal. Makasih banget tuh, lah. Tidak, sama dulu ini. Semangat ya kak. Ini kalau masuk Deadwood, kasih aja tuh pengganti begitu. Yo. Energi banget gak tuh? Yang bener aja masih kosong. Apa yang mau bokap lu baca kalau kayak gitu? Gue bingung Nat mau nulis apa. Bingung sih nulis gitu doang. Ya, gue bisa dengar nama gue dipanggil papa gue aja, gue udah seneng kok. Nulis apaan ya? Gue bantuin deh. Kalau lu nyatetnya gue aja mau nggak? Emang apaan? Nih, lu pertama-tama ucapin dulu nih makasih buat bapak lu karena dia tuh udah merawat lu dan jaga lu. Gimana kertasnya nggak kosong? Tulisan apa yang harus aku buat berkaitan dengan sosok ayah? Momen apa yang harus aku tulis itu? Bilang makasih. Makasih buat apa? Dan untuk apa? Emangnya selama ini bapak ngejagain aku? Apa yang bapak jagain itu? Jagain dari apa? Gak perlu repot-repot jagain aku. Jadi luka untuk aku dan ibu aja udah cukup. Toh aku aja gak pernah ngeliat yang katanya hero di dalam rumah. Mana? Bahkan sampai hari ini gak pernah ada. Ya bener banget Nat. Wah, makasih ya sarannya. Harus terharu sih. Ya ini gue jadi terharu. Aduh, gue gak kebayang sih kalau papa gue baca gimana. Kalau bapak gue ini kayaknya bakal senyum-senyum sih dia. Kayaknya sih beneran bakal senyum-senyum. Tapi keren juga kalau misalkan Father's Day kita kasih surat gitu kan ya, dari Nadia gitu untuk ayah. Kece banget kan. Kayaknya dia bakal sangat amat terharu gitu. Bokap lu gimana, terharu juga gak nih?
Bokap siapa? Bokap kamu dong. Masa bokap aku sayang? Oh, iya, ya seneng lah Nat. Masa iya nggak seneng? Terus sih. Iya, ngomong-ngomong, kok gue gak pernah liat bapak lu ya? Pas bagi rapor kemarin juga gue gak liat, ya kan? Iya, gue juga gak lihat. Itu apa? Jadi papaku tuh sibuk banget, makanya jarang ke sekolah. Biasanya suka ada kok. Bye guys. Lu lagi ngapain sih? Enggak, itu Lu belum langsung pulang. iya belum pulang. Ini tadi, apa namanya, suratnya salah, namanya salah. Jadi makanya gue ganti dulu. Serius lo? Serius Galang, iya enggak serius. Biar aja udah pulang yuk. Iya. Sumpah, ada aja ya Bu Laras. Kenapa emangnya? Ya pakai ngasih tugas beginian. Udah tahu, gue tuh orang yang pemalu tau, baru ngungkapin rasa sayang ke orang tua. Serius? Iya, apalagi nih ya, ini tuh tujuannya ke sosok ayah, ya nggak sih? Astaga Gal, ternyata lu tuh paling gengsi ya. Ya nama juga anak cowok, lu tau lah. Tapi ya Gal, menurut gue selagi lu masih punya ayah, manfaatin waktu itu Gal. Karena nggak semua orang bisa seberuntung lu. Dan orang itu gue Gal. Gue salah satu anak yang gak pernah ngerasain gimana sih rasanya punya ayah di rumah. Ketika ada banyak banget suara anak-anak bilang, dan dengan bangganya mereka kasih tahu ke dunia kalau ayahku ya pahlawanku. Itu gak berlaku di gua Gal. Gua gak tahu pahlawan gue sekarang di mana. Bukan pahlawan sih sebenarnya. Karena kalau dia pahlawan, gak mungkin kan Gal dia ninggalin pasukannya. Apalagi ninggalinnya tanpa alasan. Astaga sih, gak apa-apa. Gue ngerti sekarang kenapa tadi lo ganti tulisan di amplop. Lo gak punya hero dalam sosok ayah yang bahkan gak pernah lo temuin. Tapi sih, bukan berarti lo gak bisa berdiri di kaki lo lagi. Lo masih punya rumah sih. Dan di rumah itu ada ibu yang secara gak sadar
udah jadi pundak dan sayap buat lo. Lu mungkin gak seberuntung teman-teman lo yang lain, yang dimana mereka tuh gak perlu mikir alasannya kalau ditanya soal ayah. Tapi mau sampai kapan sih? Mau sampai kapan juga lo bohongin diri lo sendiri? Mau sampai kapan juga lo benci sama ayah lo? Pelan-pelan lo harus lepasin itu semua ya. Hidup ini adalah pilihan. Apa aja nggak buat lo sedih, ya tinggalin. Dan apa aja nggak buat lo punya alasan untuk bertahan, ya pertahanin sih. Ya. Makasih ya, Gal. Ya, sama-sama. Dino iki piye sekolahmu, Nduk? Happy aja Bu, kayak biasa. Happy tapi kok jawabnya koyo ngono. Kowe sih nesu ya karo ibu? Enggak. Happy ketemu doimu. Malon mbek alon-alon. Sama dikeselek. Foto Bu, orang lalu kayak ngono kok. Oh ya ibu kira lho, ketemu doine ya seneng. Tapi ibu iki serius lho, Nduk. Kowe kuwi nek golek lanangan, golek sing sayang karo kowe. Golek sing pengertian karo kowe. Golek sing sayang juga sama ibu dan keluarga. Karo siji meneh ya, Nduk, rungokno. Dengerin baik-baik. Ojo golek sing kaya bapakmu kae ya. Bapak ya bapak Bu, jangan sama-sama sama orang lain. Apa kowe iki ora sadar? Awak dhewe iki kok ngene iki mergo bapakmu kae, Nduk. Kowe rong tau ngrasake rasane gedhekke anak dhewean ki kaya apa? Ibu ngomong kaya ngene iki supaya kowe iki ora mengalami seperti sing ibu alami lho, Nduk. Gak usah salah-salahan Bu, ya emang alur hidupnya aja udah begini. Kowe iki dikandani wong tua, gak mau dengerin. Wes lah sak karepmu. Dialog dini hari kepada diri Kadang sendiri. aku pengen jadi anak kecil lagi, karena lutut yang terluka lebih mudah disembuhin daripada hati yang disakitin. K A S I H dibaca Kasih. oke. Kalau S A Y A N G Sayang. wih pinter tenan anak ibu. Coba lagi ya. I B U Ibu. walah Jan pinter tenan loh anak ibu iki. Coba lagi ya Nduk. B A P A K Ibu. Loh salah Nduk. Coba ikutin ibu ya. Bapak. Ibu. Apalagi saat ku jadi juara, saat tak tahu
aku harus pulang kemana. Menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyalakan denganmu, aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Bu, Bapak gimana sih? Kok dari kasih kecil sampai sekarang kasih nggak pernah ngeliat ya? Kasih, Bapak kerja di luar kota, Nduk. Kalau kerja di luar kota, kenapa sampai sekarang nggak balik-balik, Bu? Kenapa Bapak nggak pulang-pulang? Bapak masih ingat sama kita kan, Bu? Masih ingat ada kasih kan? Apa Bapak udah punya kasih yang lain ya? Kasih nggak boleh ngomong kayak gitu ya, Nak. Kan masih ada ibu. Ibu ada di sini terus loh buat Kasih. Kasih kangen Bapak, Bu. Nduk, maafkan ibu ya. Ternyata ibu sering mematahkan sayapmu. Hidup kita memang tidak mudah, Nduk. Hidup kita memang tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita bisa bertahan. Maafin ibu ya, Nduk. Ibu akan bantu kamu merakit sayapmu kembali. Mau ya, Nduk?
Maaf. Maafin kasih ya, Bu. Karena udah pernah gagal jadi seorang anak. Janji ya, Bu. Jangan patahin sayap kasih lagi. Kita memang cuma berdua, Bu. Tapi Bu mau kan terbang bareng kasih? Iya dong. Sayap aku hampir patah. Tapi ternyata pada akhirnya kita memang harus patah dulu baru tumbuh. Karena beban tidak pernah salah memilih pundaknya. Ingat nggak, Bu? Kita pernah berantem loh. Masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Yang mana nih gambarnya? Ini set. Gambar apa itu? Gambar kupu-kupu. Oh. Senyum. Sini, ibu gambar juga buat kamu. Ini gambar juga. Oke. Lucu. Gimana? Anak ibu udah siap terbang? Sudah. Hidupmu di sini, melihatku berjuang sampai akhir, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Hai, aku kasih. Derajat jadi manusia itu capek juga ya. Banyak peraturannya. Kamunya udah rapuh, tapi dipaksa untuk tumbuh. Hidup berjalan seperti perempuan. Emangnya bocil apa sih? seperti landak yang Padahal kamu juga manusia biasa. Kamu punya perasaan. Hei, gak apa-apa kalau orang matanya jatuh. Pundaknya udah lelah berjuang. Karena gak semua orang tahu seberat apa beban yang kamu bawa sampai hari ini. Dan gak semua orang bisa sekuat kamu. Aku Nadia. Dulu aku pernah bilang kalau hidup itu hanya tentang senyum dan tertawa. Gak semua hal harus ditangisin. Tapi itu semua berubah ketika aku bertemu dengan rangkaian huruf yang membentuk sebuah kata pisah. Aku benci perpisahan. Bahkan aku sangat benci melihat lambaian tangan. Aku pernah egois. Aku belum siap. Dan aku gak mau pisah dengan orang-orang yang aku temui saat ini. Tapi ya mau gimana lagi? Kan memang sedari awal setiap raga yang bernafas pasti akan pulang ke rumahnya masing-masing.
Gue gak suka lihat orang nangis. Bahkan gue selalu sembunyi di balik bantal ketika dengar suara tangis dari wanita hebat yang gue sayang di rumah. Gue gak bisa. Makanya gue pengen jadi obat buat banyak orang. Gue selalu berusaha keras untuk menyembuhkan luka banyak orang. Sampai-sampai gue lupa kalau luka gue sendiri pun belum sembuh. Dan luka itu masih basah. Ternyata gue lupa ngobatin diri gue sendiri. Kenalin, aku Amar. Dari dulu, aku selalu kunci di ruangan yang tertutup rapat. Gak banyak orang yang tahu tentang isi kepala aku. Aku takut orang-orang hanya datang bertamu, kemudian pergi, dan memberitahu dunia betapa hancurnya diriku, duniaku, dan rumahku. Makanya dari dulu sampai sekarang, dari aku kecil bahkan, sebelum aku nangis, sebelum air mataku mengalir, aku buru-buru mengusapnya. Biar orang-orang nggak tahu kalau si introvert ini ternyata juga bisa nangis. Oh buset. Udah mulai ya? Halo, gue Bimo. Menurut gue, hidup itu dibawa enjoy aja. Kalau dipikirin, ribet. Makanya, gue kalau ke sekolah, happy banget. Karena gue bisa ketemu banyak temen. Dan gue bisa cerita apa aja. Tanpa gue sadari, saat gue pulang, suara ketawa mereka tuh bakal hilang. Dunia luar ini tempat untuk gue ketawa. Dan di rumah yang udah gak berbentuk ini jadi saksi bisu gue ketika gue menangis. Gue malu kalau lihat kayak gini. Gue gengsi kalau soal nangis-menangis. Tapi se-extrovertnya itu gue tetap manusia biasa kok, yang bisa capek juga. Hai semuanya, aku Gita. Papa tuh kalau aku jatuh nggak pernah nolongin aku, dan aku selalu disuruh untuk berdiri di kaki sendiri dan memperbaiki apa yang harus aku perbaiki. Menjadi satu-satunya perempuan di rumah itu gak gampang dan gak mudah. Dan aku selalu dibilang untuk jadi perempuan yang hebat dan menjadi perempuan hebatnya papa. Dan andaikan mama masih ada, mama bangga gak ya melihat aku masih bisa bertahan sampai di titik ini. Udah mulai ya? Halo, gue Edo. Gue tuh suka banget main game. Karena dengan cara itulah gue bisa lupa sama masalah yang lagi gue hadapin. Bahkan lupa kalau ternyata gue lagi gak baik-baik aja. Sampai pada akhirnya gue jenuh dan capek. Pelampiasan apa lagi ya yang harus gue cari? Gue harus lari kemana lagi ya? Gue selalu nanya, tapi gak pernah ketemu sama jawabannya. Dan ternyata itu semua ada di sini. Orang-orang tuh gak bakal ngerti apa yang kita rasain. Yang bisa ngertiin kamu ya cuma kamu.
Kalau lagi capek, istirahat. Gak apa-apa nangis sebentar. Tapi nanti jangan lupa bangkit lagi ya. Kita rakit sayapnya bareng-bareng. Mau ya? Kamu tahu gak? Sebenarnya beban itu Gak pernah salah. Memilih pundak. Dan film ini Kita persembahkan untuk kalian semua. Scene 7, take 3. Take 3. Gak usah gue juga sih ya. Kenapa pengen banget dipanggil masalah? Maaf. kok dipanggil? Maaf. Take 2. Maaf nih, take 3 mas. Saya lihat kamera bapak. Mengingat bodohnya dunia dan Kenapa nih Pak? Yang gimana? Saat itu nggak selalu tentang terbang, tapi bisa juga tentang patah dan Kayak rasanya gede kayak anak dewean ki koyo apa? Superman. manuk kamu itu bukan Superman. Superman nggak bersayap. Gue tuh dari tadi tiduran sambil salah. Miss, aku nih tahan nafas loh, Miss. Sumpil, Miss. Bentar dulu ya, Suketi. Diam dulu ya. Nanti tak temuin kamu sama Susana. Kalian nggak mau bilang gitu loh terakhir.